Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 jurusan Perbankan Syariah kelas 6G IAIN Tulungagung. Pada video kali ini akan disampaikan materi yang berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Bank dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman Al-Banjari SEME yang beranggotakan Sofia Luluin Nurhidayati, Nur Aida Febri Seftalina, Ria Alvina Pratiwi, dan Arijal Khairi. Dengan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai analisis solvabilitas disertai dengan penerapan dalam bank syariah. Untuk subbab yang dibahas yaitu 1. Pengertian rasio solvabilitas, 2. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas, 3. Implikasi, 4. Pendekatan perhitungan, 5. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Dan yang terakhir, penerapan rasio solvabilitas pada laporan keuangan bank syariah. Untuk link materi beserta laporan keuangan bank syariah sudah kami cantumkan di deskripsi. Selamat mendengarkan. Saya Sofia Luluin Nurhidayati, NIM 12401183269. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Atau dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang ditanggung perusahaan dalam rangka memenuhi aset perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio solvabilitas rendah berarti memiliki risiko keuangan yang kecil, namun juga memiliki peluang yang kecil untuk menghasilkan laba yang besar. Dan sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat rasio solvabilitas tinggi atau bisa dikatakan memiliki utang yang besar bisa berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung beban pembayaran bunga dengan jumlah yang besar. Namun di sisi lain, apabila dana hasil pinjaman tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif, hal ini akan memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan hasil usahanya. Misalnya, digunakan untuk memberi aset produktif tertentu, seperti mesin untuk meningkatkan produktivitasnya, atau bisa juga digunakan untuk memperluas ekspansi perusahaan, misalnya menambah cabang perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana posisi suatu perusahaan terhadap kewajibannya pada pihak lain atau kreditur. Yang kedua, untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap, misalnya seperti angsuran pinjaman beserta bunganya. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan nilai aktiva, khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Yang kelima, untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu dana pinjaman yang sudah jatuh tempo terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Apakah modal yang dimiliki perusahaan tersebut mampu mencukupi untuk membayar dana yang sudah jatuh tempo tersebut atau tidak. Perkenalkan, nama saya Ria Alvina Pratiwi, NIM 12401183278. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implikasi rasio solvabilitas dan pendekatan penghitungan rasio solvabilitas. Materi yang pertama yakni implikasi rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari beberapa implikasi. Implikasi yang pertama yaitu kreditor memandang sejumlah ekuitas debitur sebagai margin keamanan. Artinya, jika jumlah modal perusahaan debitur kecil, maka kreditor akan menanggung resiko bisnis yang besar.
Implikasi yang kedua yakni pengendalian perusahaan berada di tangan debitur apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman ataupun utang. Implikasi yang ketiga yaitu sumber pendanaan dari penerbitan dan penjualan saham akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham ataupun investor terhadap perusahaan, karena saham menggambarkan kepemilikan investor atas perusahaan investi. Dan implikasi yang keempat yaitu ketika perusahaan memperoleh penghasilan yang lebih besar dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkannya, maka kelebihan tersebut akan memperbesar tingkat pengembalian atau return bagi pemilik. Materi yang kedua yaitu pendekatan penghitungan rasio solvabilitas. Pendekatan penghitungan rasio solvabilitas ini dibagi menjadi 3. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Nah, pos-pos yang ada di neraca itu terdiri dari aktiva lancar, kewajiban utang jangka panjang, dan juga modal. Nah, untuk contoh penghitungan rasio solvabilitas dengan menggunakan pendekatan neraca ini antara lain rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan laporan laba rugi. Pendekatan laporan laba rugi ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini terdiri atas pendapatan dan juga biaya. Contoh dari rasio solvabilitas yang menggunakan pendekatan penghitungan laporan laba rugi yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan antara laporan laba rugi dan juga neraca. Nah, pendekatan laporan laba rugi dan juga neraca ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam neraca dan juga di dalam laporan laba rugi. Contoh dari penghitungan dengan menggunakan pendekatan ini yakni rasio laba operasional terhadap kewajiban. Saya Nur Aida Febri Seftalina, NIM 12401183 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Jenis-jenis rasio solvabilitas yang biasa digunakan oleh perusahaan ada 5, yaitu yang pertama debt to asset ratio atau yang biasa disebut dengan DEP ratio. Yang kedua ada debt to equity ratio. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, dan yang keempat ada time interest earned. Yang kelima ada fixed change coverage. Untuk masing-masing pengertian dan rumus akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, untuk yang pertama yaitu debt to asset ratio atau yang biasa disebut dengan DEP ratio. DEP ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, DEP ratio ini merupakan rasio yang menghitung seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk rumus yang biasa digunakan untuk menghitung DEP ratio yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, dari hasil perhitungannya itu nanti apabila rasionya rendah, itu artinya semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Namun apabila rasionya tinggi, pendanaan dengan utang semakin banyak. Kalau rasionya tinggi itu nanti semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Karena kan dikhawatirkan bahwa perusahaan itu nanti tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Untuk standar pengukuran rata-rata industrinya sendiri untuk debt to asset ratio yaitu sebesar 35%.
Untuk jenis rasio solvabilitas yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Untuk rumus yang biasa digunakan untuk mencari debt to equity ratio yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Untuk perhitungannya itu nanti apabila menghasilkan angka persentase yang tinggi itu menurut kreditor akan semakin tidak menguntungkan karena dari angka yang tinggi akan diprediksi semakin besar resiko yang akan ditanggung apabila terdapat kegagalan pada perusahaan di kemudian hari. Untuk standar umum rata-rata industri, debt to equity ratio ini yaitu 90%. Apabila di atas rata-rata angka industri itu tadi, perusahaan dianggap sedang tidak baik-baik saja atau kurang baik. Untuk jenis rasio solvabilitas yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio itu merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Untuk rumus yang digunakan untuk menghitung long term debt to equity ratio yaitu total utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk jenis rasio solvabilitas yang keempat yaitu times interest earned. Times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Bisa diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, akan menghilangkan kepercayaan para kreditor. Bisa jadi lebih dari itu, kemungkinan perusahaan akan mengalami pailit juga semakin besar. Untuk rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini yaitu EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga dikali 100%. Yang kemudian hasilnya nanti apabila semakin tinggi, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar biaya bunga dan menjadikan ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Namun apabila hasilnya itu nanti rendah, itu semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan membayar biaya lainnya. Itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan kreditor terhadap perusahaan tersebut. Untuk jenis rasio solvabilitas yang kelima yaitu ada fixed charge coverage. Fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai times interest earned atau rasio yang sebelum ini. Bedanya itu kalau di rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Kalau yang di sebelumnya tadi kan utangnya jangka pendek ya. Kalau rasio ini itu biasanya untuk utang jangka panjang atau menyewa aktiva yang berdasarkan kontrak sewa. Kontraknya itu bisa ada biaya tambahan atau apa yang menjadikan prasyarat biasanya. Untuk rumus mencari rasio ini yaitu sama seperti yang tadi, tapi ada tambahan kewajiban sewa. Rumusnya yaitu EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa dikali 100%. Kalau yang tadi kan EBIT dibagi biaya bunga. Kalau di sini itu EBIT dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Perkenalkan, nama saya Arijal Koiri, NIM 12401183280. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai contoh analisis solvabilitas pada laporan keuangan bank syariah.
pengerjaan contoh analisis solvabilitas, laporan keuangan yang saya gunakan yaitu laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri periode 31 Oktober 2018. Untuk teman-teman terlebih dahulu silahkan mendownload yaitu laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri periode 31 Oktober 2018. Untuk linknya sudah saya cantumkan di description. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh dari debt to asset ratio. Untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pada neraca. Nah, teman-teman lihat pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada periode Oktober 2018 itu total hutang sebesar 85.793.207. Untuk total aktivanya itu 93.701.96. Nah, itu dikali 100%. Untuk hasilnya yaitu 91,6%. Dari perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 91,6% pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri itu dilakukan dengan hutang, yang artinya dari Rp100 pendanaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri itu sebesar Rp91,6-nya itu dibiayai dengan hutang. Untuk contoh yang kedua yaitu debt to equity ratio. Untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk pendekatan yang dilakukan yaitu masih dalam neraca. Dapat kita lihat untuk total hutang itu di neraca pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri itu sebesar 85.793.207. Untuk total ekuitasnya yaitu 7.907.889 itu dikali 100%. Dari perhitungan rasio ini dapat diartikan bahwa operasional dari perusahaan Bank Syariah Mandiri itu sebesar 1084,9%-nya itu dibiayai dengan hutang. Contoh selanjutnya yaitu mengenai long term debt to equity ratio. Untuk rumusnya sendiri yaitu total utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk pendekatan yang digunakan dalam rasio ini itu masih sama, yaitu pendekatan neraca. Dapat kita lihat untuk total utang jangka panjang itu sebesar 2.959.132. Untuk total ekuitasnya itu sebesar 7.907.889. Itu dikali 100%. Hasilnya adalah 37,4%. Dari perhitungan rasio ini dapat diartikan bahwa sebesar 37,4% modal itu digunakan sebagai jaminan utang. Untuk contoh selanjutnya yaitu mengenai times interest earned. Untuk rumusnya yaitu earning before interest and tax dibagi biaya bagi hasil dikali 100%. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan laporan laba rugi. Untuk earning before interest and tax itu sebesar 715.825. Untuk biaya bagi hasilnya yaitu 2.215.577. Itu dikali 100%. Hasilnya 32,3%. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu mengenai fixed charge coverage. Untuk rumusnya sendiri yaitu earning before interest and tax dibagi biaya bunga ditambah utang jangka panjang atau kewajiban sewa dikali 100%. Sebenarnya rasio ini itu sama seperti times interest earned ratio. Yang membedakan itu tadi ketika perusahaan mempunyai utang jangka panjang atau kewajiban sewa. Untuk pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan neraca dan pendekatan laporan laba rugi atau campuran. Untuk earning before interest and tax itu sebesar 715.825. Biaya bunga
atau biaya bagi hasil itu sebesar 2.215.577. Untuk di sini karena saya rasa tidak ada kewajiban sewa, saya menggunakan utang jangka panjang yaitu sebesar 2.959.134. Itu dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 13,8%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa biaya bagi hasil dan utang jangka panjang itu dapat ditutup 13,8 kali dari laba sebelum pajak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.